Mental berkembang pesat hingga chemistry mulai terbentuk, modal timnas Indonesia untuk tembus final Piala AFF 2024 semakin kuat. Oleh para pemain dan pemain secara mental itu bisa dan mampu menghadapi situasi yang ya boleh dikatakan dengan tekanan yang tinggi. Diri hang in the position of Indonesia. Kalau Malaysia berada di situ pun, this is a once in a lifetime opportunity to qualify for the World Cup. Every point matters. So hang akan rasa kekecewaan tu. Gegara timnas Indonesia, pundit Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram, kehilangan makna, dan krisis identitas. Mental berkembang pesat hingga chemistry mulai terbentuk, modal timnas Indonesia untuk tembus final Piala AFF 2024 semakin kuat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan kebanggaannya terhadap kemajuan mental yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Hal ini terjadi menjelang pertandingan pertama mereka melawan Myanmar dalam fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Kesiapan mental yang solid menjadi salah satu kunci penting bagi tim dalam menghadapi kompetisi ini. Sumarji mengungkapkan rasa bangganya terhadap kemajuan mental para pemain timnas Indonesia menjelang pertandingan perdana melawan Myanmar di fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Sumarji menekankan bahwa mentalitas merupakan salah satu fokus utama yang ditingkatkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama masa pemusatan latihan, TC. Selain mental, kondisi fisik para pemain juga mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Sumarji, para pemain menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal mental. Hal ini memberikan kepercayaan diri bagi skuad Merah Putih untuk menghadapi persaingan yang ketat di Piala AFF 2024. Kita semua perlu mengapresiasi kerja keras tim pelatih. Saat pemain pertama kali tiba untuk pemusatan latihan, fokus utama adalah pada fisik dan mental, jelas Sumarji yang diambil dari wawancara di YouTube Nusantara TV. Sumarji menambahkan, perkembangan mental para pemain saat ini luar biasa. Bahkan, mereka juga melakukan upaya pengembangan tanpa melibatkan pelatih. Dengan pengalaman sebagai manajer timnas Indonesia sejak 2019, Sumarji optimis terhadap potensi tim. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, memberikan apresiasi tinggi terhadap usaha para pemain dalam menciptakan chemistry di antara mereka. Meskipun waktu yang tersedia cukup terbatas, para pemain berhasil menyatukan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Sumarji menekankan bahwa terdapat satu sesi khusus di mana para pemain berkumpul untuk menyamakan persepsi. Dalam sesi ini, mereka berfokus pada penyatuan hati, tekad, semangat, dan harapan. Menurutnya, momen ini sangat krusial dalam proses pembentukan tim. Proses membangun chemistry dalam tim tidaklah instan. Sumarji menyadari bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas, namun timnya berkomitmen untuk menciptakan ikatan yang kuat antar pemain. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat performa timnas Indonesia di lapangan. Mentalitas para pemain dalam tim ini telah mendapatkan pengakuan yang kuat dari Komisaris Besar, Kombes Kepolisian. Meskipun mayoritas terdiri dari pemain muda, perkembangan mereka sangat mengesankan. Setelah menjalani uji coba melawan Bali United, seluruh pemain berkumpul untuk membahas pentingnya memperkuat mentalitas tim. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemain siap menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Kombes tersebut menekankan bahwa para pemain muda telah melakukan persiapan mental dengan sangat baik. Meskipun usianya masih muda, kemajuan yang mereka tunjukkan dalam hal mentalitas sangat signifikan. Keyakinan akan kemampuan mental mereka tidak perlu diragukan lagi.
Dengan persiapan yang matang, Sumarji yakin bahwa timnas Indonesia dapat mencapai target untuk melangkah ke final Piala AFF 2024. Penting untuk tetap fokus pada setiap fase pertandingan agar tujuan ini dapat tercapai. Sumarji menegaskan bahwa dia bersama pelatih Shin Tae-yong telah menetapkan target yang jelas, yaitu lolos hingga ke final. Kami harus memiliki target yang realistis. Tanpa adanya tujuan, motivasi pemain bisa menurun, ungkap Sumarji. Sumarji juga telah memberikan instruksi kepada seluruh pemain. Pada pertemuan awal, setiap anggota tim diharapkan memiliki target yang jelas. Intinya, kita harus bersaing. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa lolos dari fase grup, melaju ke semifinal, dan akhirnya mencapai final, tambahnya. Menjaga mentalitas kompetitif menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Dengan adanya target yang jelas, diharapkan setiap pemain dapat berkontribusi maksimal untuk mencapai kesuksesan di Piala AFF 2024. Gegara timnas Indonesia, pundit Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram, kehilangan makna, dan krisis identitas. Dua pundit asal Malaysia berkomentar tentang situasi terkini jelang keberlangsungan turnamen ASEAN Cup 2024. Ajang antar tim Asia Tenggara tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Turnamen yang dahulunya bernama Piala AFF itu akan dilangsungkan pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menariknya, beberapa tim pada turnamen ini turun dengan skuad yang kurang baik. Beberapa tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Timnas Malaysia, dan Timnas Thailand. Shin Tae-yong memutuskan untuk menggunakan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun untuk membela skuad Garuda pada turnamen ini. Hal itu dikarenakan ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA dan membuat pemain-pemain seperti Tom Haye, Jai Itzes, Mees Hilgers, DLL tak dapat tampil. Oleh sebab itu, kini tim Merah Putih dihuni para pemain seperti Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Sementara itu, Harimau Malaya dan Gajah Perang kehilangan beberapa pemain utamanya. Di kubu Malaysia, ada beberapa pemain penting seperti Dion Chols, Arif Aiman, Natso Insa, dan Lavere Corbin Ong yang absen. Lalu di tim Thailand 3 nama seperti Therathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, dan Terasil Dangda juga tidak bisa diturunkan. Masalahnya sama, pemain-pemain tersebut memiliki agenda bersama timnya masing-masing. Hal itu mengundang perhatian dari dua pundit asal Malaysia, yakni KS Mat dan Faiz Gurun. Melansir dari kanal YouTube Astro Arena, KS mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan marwahnya. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi, saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak dipandang mewah lagi. Saya rasa turnamen ini sedang mengalami krisis identitas. Makdusnya, dahulu turnamen AFF ini dilihat sebagai Piala Dunia Mini untuk wilayah Asia Tenggara. Kata KS, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena. Turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang ini turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna, jelasnya. Perkataan KS tersebut langsung ditanggapi oleh Faiz. Menurut Faiz, hal ini bisa terjadi karena dua tim besar seperti Timnas Indonesia dan Timnas Thailand mulai memiliki target masing-masing. Untuk Gajah Perang, mereka saat ini berstatus sebagai Raja ASEAN karena sudah memiliki 6 trofi turnamen tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini masih fokus pada turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wajar apabila kedua tim itu menurunkan skuad lapis kedua untuk mengarungi ASEAN Cup 2024. Ini adalah penyebab mengapa turnamen tersebut kehilangan marwahnya. Thailand masih sebagai raja wilayah ini, mempunyai tujuan yang berbeda, kelas yang berbeda daripada 10 lawan lainnya, kata Faiz. Indonesia sudah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, jelas sekali mereka memiliki prioritas atau mereka mempunyai target yang berbeda. Target-target negara ini sudah tak lagi seperti dahulu, sudah berubah. Ini menyebabkan ada negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste yang mungkin masih memandang turnamen ini sebagai ajang yang bermakna untuk mereka. Tetapi mungkin tidak untuk tim-tim yang utama tadi.
Inilah awal mula kenapa turnamen ini krisis identitas, ada yang memandang penting dan ada juga yang tidak menganggap ini penting, pungkasnya.